Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 2 Mei 2024, ba'da zuhur, setelah salat zuhur, kita lanjutkan kajian daurah Imam Muqbil Al-Wadi'i secara online dari judul kitab Al-Akhbarus Sahihah fi sifati ru'yatillah fil akhirah. Maka pada sesi yang ketiga ini kita akan masuk kepada matan dari kitab PDF yang dibagikan oleh saudara kita. Maka berkata al-muallif, Bismillahirrahmanirrahim. Maka muallif memulai kitabnya dengan al-basmalah di sini dengan tujuan beberapa perkara. Perkara yang pertama, iktidaan bil Quran fa innahu mabdu'un bil basmalah. Maka penulis memulai dengan basmalah di dalam kitabnya, tertulis di matan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dikarenakan ingin mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran dimulai dengan basmalah. Dari berbagai suratnya dimulai dengan basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Maka di sini tujuan yang pertama dari penulis mengikuti Al-Quran yang disusun oleh para sahabat dari ucapan Allah Jalla wa'ala. Maka mushaf Al-Quran yang ada, yang kita hafal, disusun dimulai dengan basmalah. Perkara yang kedua, isti'anatan bismihi Jalla wa'ala. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka di sini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, meminta bantuan dengan nama Allah. Karena jika kita masuk kepada i'rab, apa i'rab bismillah? Maka ba di sini harfi jar dan maknanya apa? Ba al-isti'anah. Dan maksudnya ba al-isti'anah maknanya ba meminta bantuan itu. Seperti misalnya kita ambil misal ucapan Arab biasa. Berkata Arab, orang Arab berkata, katabtu bil qalam. Aku menulis dengan al-qalam, dengan pena. Maknanya, aku menulis bil qalam, aku menulis musta'inan bil qalam. Maka ba di sini dinamakan ba al-isti'anah. Maka Arab mengatakan katabtu bil qalam wa dabahtu bisikin. Maka aku menulis dengan bantuan pena dan aku menyembelih dengan bantuan pisau yang tajam, misalnya. Maka ba di sini i'rabnya harfi jar bil qalami dan begitupun bisikini dan maknanya musta'inan, meminta bantuan, aku menulis dengan pena dan aku menyembelih dengan pisau. Dan begitupun di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya aku meminta bantuan di dalam penulisan kitab ini musta'inan bismi rabbik. Aku meminta bantuan dengan nama Allah Jalla wa'ala. Maka ba di sini dinamakan ba al-isti'anah. Dan untuk contoh dari Al-Quran, kalau tadi dari ucapan Arab yang dipraktekkan di kehidupan mereka. Adapun di Al-Quran di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, fahazamuhum biidznillah. Maka ucapan Allah fahazamuhum, al-hazm maknanya mengalahkan. Biidznillah
ini poin pendalilannya, ba di sini al-isti'anah. Ba untuk meminta bantuan. Maknanya biidnillah, dengan bantuan izin Allah dan taufik Allah dan kemudahan Allah atas mereka. Di mana kelompok Jalut dikalahkan oleh kelompok Tolut, yang mana ada padanya Nabi Daud alaihi salam, maka fahazamuhum biidnillah. Dikalahkan tentara Jalut yang gagah perkasa dan banyak dan kuat oleh Tolut, yang mana ada padanya Nabi Daud. Maka poin pendalilannya fahazamuhum biidnillah. Maka mereka dihancurkan dengan baknya di sini isti'anah, bantuan dari idn, taufik Allah Jalla wa'ala. Itu makna dari ayat ini. Dan faedah yang ketiga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tabarukan bi asma'ihi al-husna. Maka di sini penulis ingin mengambil barokah dari nama-nama Allah yang ada pada al-basmalah. Karena dari segi i'rab bismillah, fa ismullah mufrad mudhaf. Di ilmu usul memberikan makna umum. Maka di sini diumumkan seluruh nama-nama Allah yang baik diambil dengan ucapan ismillah mudhaf mufrad, menunjukkan seluruh nama-nama Allah yang baik, sehingga masuk kepada nama-nama Allah yang 99 ataupun yang lebih dari itu. Semuanya penulis meminta bantuan dengan nama-namanya yang banyak. Dan kaidah ini di dalam ilmu usul bahwa yustafad umum al-mufrad al-mudhaf. Bahwa kalimat al-mufrad al-mudhaf memberikan makna umum. Seperti di sini ismillah. Maka ba al-isti'anah meminta bantuan dengan ismillah, maknanya dengan seluruh nama-nama Allah yang banyak. Maka ini dari pendalilan penulis yang ketiga. Kenapa memulai dengan al-basmalah? Maka kaidah ini al-mufrad al-mudhaf telah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Yustafad umum al-mufrad al-mudhaf. Maka memberikan faidah kepada kita keumuman jika ada al-mufrad yang mudhaf, yang jumlahnya mufrad dan dia mudhaf. Kemudian beristidlal penulis dengan ucapan wasadaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi. Dan ucapan Allah hada kitabuna. Maka kata Imam Ibnul Qayyim di Bada'iul Fawaid, dua ayat ini wa kitabihi mufrad mudhaf. Kitab mufrad diidhafahkan kepada dhamir ha. Dan ucapan Allah hada kitabuna, kitab mufrad dan dhamirna mudhafun ilaih. Maka mufrad di saat diidhafahkan memberikan makna jamak, sehingga maknanya wa kitabihi ataupun hada kitabuna ay jami al-kutub. Dan perlu diperhatikan di sini istidlal Imam Ibnul Qayyim di saat mengucapkan dengan bi kalimati rabbiha wa kitabihi. Di sini dia beristidlal dengan qiraah yang bukan Hafs an Asim. Beristidlal dengan qiraah Al-Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah. Adapun Abu Amr dan juga qiraah Hafs an Asim seperti yang antum hafal dibaca dengan wa kutubuhu au wa kutubihi. Maka di sini dalam keadaan jamak. Maka poin pendalilannya bi kalimati rabbiha wa kitabihi, beristidlal Imam Ibnul Qayyim dengan qiraah Al-Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah, tidak qiraah Hafs an Asim yang antum hafal wa kutubihi. Maka wa kitabihi mufrad mudhaf. Adapun ucapan hada kitabuna tidak ada khilaf dalam keadaan mufrad mudhaf. Maka kesimpulannya di faidah yang ketiga
ingin beristidlal, muallif bertabarruk dengan seluruh nama Allah, maka dia kumpulkan dengan membaca bismillahi. Karena ba al-isti'anah meminta bantuan dan ismillah mufrad mudhaf yang memberikan makna al-jama'. Dan perkara yang keempat, iktidaan bisunnah al-mursalin. Bahwa dulu para nabi jika mereka membuat surat, membuat dohirnya dari kisah Sulaiman alaihi salam, membuat surat dakwah kepada Malakatus Saba, kepada Ratu Saba, yang mana di dalam risalah itu, tulisan itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti disebutkan di dalam surat An-Naml, di mana Allah berfirman yang menukilkan bagaimana kisah Sulaiman. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fangdur madza yarji'una. Qalat ya ayyuhal mala inni ulqiya ilayya kitabun karimun innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam surat An-Naml disebutkan bagaimana Nabi Sulaiman menyuruh Hudhud untuk membawa tulisan. Ini poin pendalilannya. Kitab yang ditulis oleh penulis ini tulisan. Sama seperti tulisan dakwah yang dibuat oleh Sulaiman untuk menasehati Ratu Saba. Maka di sini lemparkan tulisan tersebut. Setelah dilemparkan dan lihat dari jauh apa yang dilakukan oleh mereka. Maka berkata ratu ini, ya ayyuhal mala, wahai para penggawa-penggawaku, bahwa aku ulkiya ilayya, telah dilemparkan kepadaku kitab yang agung. Tertulis innahu min Sulaiman, dari Nabi Sulaiman, wa innahu, dan ada padanya di awal surat Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini beristidlal penulis ingin juga mengikuti sunnahnya para nabi, di mana Nabi Sulaiman dulu memulai dakwahnya, tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka penulis pun di sini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan faedah yang kelima, iktidaan bisunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penulis ingin juga mengikuti sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memulai dakwahnya kepada Hiraklin Azimir Rum. Tulisan-tulisan kepada orang-orang kafir dari raja-raja kafir, dimulai dakwahnya dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maka telah datang di Sahih Al-Bukhari di hadis nomor 7 di bab pertama, bab Bada'il Wahyi. Maka disebutkan di sana bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menulis surat kepada Hiraklin Azimir Rum. Dan ditulis padanya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam hadis itu seperti di Sahih Al-Bukhari, berkata Hiraklin, mana? Sini kitab yang ditulis oleh Muhammad. Kemudian penterjemahnya membacanya, faida fihi Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisan di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Hiraklin Azimir Rum. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du. Fa ini ad'uka bidiayati al-Islam aslim taslam. Maka di dalam hadis di Sahih Al-Bukhari ini diceritakan bagaimana Hiraklin, rajanya orang Romawi, menerima surat dakwah dari Nabi, dan Nabi memulai dari surat dakwahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini penulis ingin juga memulai seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan begitupun
di dalam permasalahan ini juga ingin mengikuti sunnahnya Khulafa ar-Rasyidin. Karena di dalam hadis Irbad ibn Sariyah yang sahih, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Lalu siapa yang diikuti oleh penulis? Abu Bakar As-Siddiq, nomor pertama dari para khulafa ar-rasyidin. Di mana telah datang hadis yang hadis ini muttafaqun alaih dan disebutkan di dalam hadis tentang permasalahan dulu Abu Bakar menulis surat di saat diminta oleh kaum muslimin untuk membayar zakat. Maka ditulislah oleh Abu Bakar tentang permasalahan zakat dan tertulis padanya Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas ibnu Malik. Ana Abu Bakrin radhiyallahu anhu katabalahu hadal kitab lamma wajjahahu ilal Bahrain. Bahwa datang kelompok kaum muslimin dari Bahrain meminta, wahai Abu Bakar Amirul Mukminin, berikanlah kepada kami bagaimana agar kami bisa membayar zakat yang wajib. Maka ditulislah oleh Abu Bakar Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan surat yang ditujukan kepada kaum muslimin di Bahrain. Maka ini poin pendalilannya. Dimulai kitab tentang permasalahan kewajiban zakat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis, hadhihi faridatus shadaqati allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'alal muslimin wallati amarallahu biha rasulahu. Bahwa ini adalah kumpulan dari pembayaran zakat yang diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kaum muslimin, yang mana merupakan perintah dari Allah. Kesimpulannya ditulis dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini alasan kenapa penulis memulai di dalam kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian jika ada yang mengatakan kepada kita, kenapa penulis tidak memasukkan hadis yang ma'ruf dan jelas tentang keutamaan memulai dengan basmalah. Seperti hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta. Segala perkara, baik dakwah, baik tulisan, baik ceramah, tidak dimulai dengan basmalah maka dia terputus dari barokah. Maka kenapa penulis tidak beristidlal dengan hadis ini? Itu maksudnya. Maka kita katakan, na'am, hunakal hadis fi targhib bi dzikril basmalah fi ibtida' kulli syai' wa tarhib fi adami dzikriha. Tentu telah datang di sana hadis ancaman keras bagi mereka orang-orang yang tidak memulai dengan basmalah. Namun kenapa kami tidak beristidlal dengan hadis yang jelas ini? Segala perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim terputus dari barokah. Maka kita katakan ditinggalkan dikarenakan hadisnya dhaif. Maka hadis ini dhaif. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta dhaifun jiddan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adamis Sami' dan juga As-Subki di Tabaqat As-Syafi'iyatil Kubra fi Tabaqat As-Syafi'iyatil Kubra, yang mana jalannya bertumpu kepada Ahmad ibnu Muhammad ibni Imran. Dan Ahmad ibnu Muhammad ibni Imran di sini, ini dia penyakit dari hadis ini. Yang mana Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran ma'ruf dengan Ibnul Jindi. Berkata para ulama seperti Al-Atiki, kana yurma bitasayyu. Dia adalah orang yang berpikiran Syiah. Berkata Al-Khatib, kana yudha'af fi riwayatihi. Dan dia didhaifkan dari
ilmu hadisnya, periwayatannya. Wa yut'anu alaihi fi madhabihi, dan dicela dari madhabnya yang Syiah. Dan berkata Al-Azhari di saat ditanyakan tentang Ibnul Jundi, dikatakan laisa bisyai. Maka ini menunjukkan kalimat laisa bisyai dhaifun jiddan. Dan begitupun Abul Farj Ibnul Jauzi telah menuduh dia memalsukan hadis-hadis dari keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia seorang Syiah. Dan begitupun telah didhaifkan oleh al-muhaddits di era now, Syekh Al-Albani, seperti di kitabnya Al-Irwa, di mujalad yang pertama, bisa dilihat halaman ke-30. Maka beliau mendhaifkan hadis ini dan mengatakan annal hadis bihadzal lafadz dhaifun jiddan. Hadis ini sangat dhaif. Maka dari sini kita mengetahui kenapa penulis meninggalkan hadis ini tidak beristidlal dengan tarhib ataupun ancaman keras bagi mereka orang-orang yang meninggalkan dari al-basmalah, bahwa dia itu adalah akto terputus dari barokah dikarenakan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Maka selesai dari Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang waktu baru 21 menit. Dilanjutkan atau kalian sudah lapar? Maka mungkin lebih baik kita tutup, karena masalahnya kita akan masuk kepada khutbatil hajah, innal hamdalillah, dan seterusnya. Maka masalahnya masalah yang baru. Maka agar kita tidak memotong masalah yang baru, kita cukupkan di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.